Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, untuk hari ini ya kita akan mulai pembelajaran ya siang ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku kepadaku dan berilah kami pemahaman yang mudah. Amin. Oke ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Airin Lipianingsih hadir. Ajka Miftahul Palah hadir. Lara Santika hadir. M Willy hadir. Maulana Ibrahim hadir. Nabil Abdillah hadir. Naira Alpia hadir. Nurin Najwa Hadir, Pak. hadir. Septian Nur Ajijah Hadir, Pak. Siti Rasya Hadir, Pak. hadir. Susilawati Hadir, Pak. hadir. Wina Listiani Hadir, Pak. hadir ya. Semuanya hadir ya. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran ya, membuktikan kita kecintaan kita kepada tanah air atau kecintaan kita kepada negara kita. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian untuk berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Nusantara. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke ya, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Coba ada berapa makhluk hidup? 3. Ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua Hewan. yang ketiga ya. Jadi yang pertama ada manusia, ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Coba Bapak tanya dulu nih ya. Coba yang Bapak pegang ini apa? Pohon cabai. Nah, pohon cabai atau tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ada berapa? 5. Ada 5 ya. 1, yang 2, terus Daun, bunga, buah. ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, terus yang ketiga ada daun ya, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah ya. Nah, pada pembelajaran hari ini ya kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Pembelajaran hari ini ya untuk apa tujuannya ya? Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama peserta didik mampu ya mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti ada diskusi ya. Jadi melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan dan menyajikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ya. Dan yang ketiga, nanti juga ada yang namanya melalui pengamatan video ya, peserta didik mampu atau dapat menelaah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran ya, mari kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat ya. Silahkan untuk berdiri ya, silahkan berdiri. Ice breakingnya apa? Kita tepuk semangat ya. Siap? Oke, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Oke ya. Ya. Nah, tadi sudah ice breaking ya. Jadi kita hari ini belajarnya harus semangat ya. Seperti itu. Oke. Sekarang ya, Bapak akan putarkan video ya. Video pembelajaran tentang bagian-bagian dari tumbuhan ya. Silahkan nanti dipahami ya, videonya ditonton dan dipahami. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar,
batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun bibit, tulang daun melengkung, tulang daun jadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyambukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji ini akan menjadi tumbuhan baru di tanah. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalam. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, itu tadi ya video tentang penjelasan bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsi dari bagian-bagian pada tumbuhan. Bagian tumbuhan ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, buah ya, pinter ya. Nah, dari kelima bagian tersebut ya mempunyai fungsinya masing-masing ya. Akar punya fungsi, batang punya fungsinya juga, daun, buah, dan bunga. Ya, jadi untuk mempertahankan kehidupannya ya. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing atau fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Oke, sudah paham ya.
Kalau sudah paham, Bapak akan kembali menjelaskan ya fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini fungsi tumbuhan bagi manusia ya. Jadi tumbuhan juga berfungsi untuk kita ya, berfungsi untuk manusia, untuk kita sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai sumber obat. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu juga bisa dibuatkan obat herbal ya untuk apa? Mengobati manusia. Nah, yang selanjutnya sebagai penghasil oksigen ya. Nah, ini ya sebagai penghasil oksigen. Nah, oksigen untuk apa? Untuk bernapas ya. Jadi oksigen itu digunakan untuk bernapas oleh manusia ya. Yang selanjutnya juga sebagai sumber makanan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga ada buah di sana yaitu sebagai sumber makanan yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga ya itu menjaga kesuburan tanah ya. Yang selanjutnya mengurangi polusi udara. Nah, itu fungsi dari tumbuhan untuk manusia, itu mengurangi polusi udara agar udara yang kita hirup ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi udara tersebut udara yang sehat ya, bukan udara yang kotor. Jadi udara yang bersih yang kita hirup untuk kehidupan kita. Nah, juga menjaga siklus air. Nah, jadi tumbuhan juga ya ini menjadi sumber air yang kita gunakan untuk minum ya, untuk mandi. Nah, itu dijaga ya oleh tumbuhan atau dihasilkan juga dari tumbuhan ya. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya tadi apa sih itu tumbuhan? Nah, ya. Jadi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi tumbuhan ini adalah jenis makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya, dan juga menjadi sumber makanan makhluk hidup yang lainnya seperti ya kita manusia dan juga hewan ya, karena hewan juga makannya dari tumbuhan ya, ada daun yang dimakan oleh hewan ya, seperti itu ya. Nah, ini ya bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, ya. Yang pertama ini ada daun. Nah, dari atas dulu ya, ada daun. Nah, ini tempat tumbuhan membuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa bertumbuh ya. Jadi daun ini adalah tempat pembuatan makanan ya, makanan untuk tumbuhan melalui fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan untuk tumbuhan yang diproduksi pada daun yaitu ya. Selanjutnya ada bunga. Nah, ini bunga ya. Ini bunga ini adalah tempat perkembangbiakannya tumbuhan ya. Selanjutnya ada buah. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan dan juga buah juga melindungi biji yang di dalamnya. Ada yang suka buah? Ada. Semuanya suka buah? Suka jeruk? Suka. Suka mangga? Suka ya. Nah, itu ya buah-buahan yang kita sukai yang rasanya manis ya, itu ya. Nah, itu adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga melindungi biji, karena di dalam buah itu, di dalamnya itu ada biji ya. Dan buah itu bisa dimakan oleh kita ya, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak, itu ya. Selanjutnya ada batang. Nah, batang fungsinya menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Tadi sudah dilihat di video bahwa batang ini fungsinya adalah untuk menghantarkan makanan atau nutrisi bagi tumbuhan tersebut dan juga sebagai tempat tumbuhnya
batang dan daun. Ya, itu adalah batang. Yang terakhir ada akar, yang paling bawah. Ya, ada akar. Nah, akar ini fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Nah, jadi akar ini adalah untuk menyerap makanan ya dari tanah agar tumbuhan tersebut bisa hidup ya, dan juga sebagai penopang tumbuhan. Nah, jadi supaya tumbuhan tersebut tidak tidak roboh ya, maka ditopang oleh akar. Nah, jikalau ada tumbuhan akarnya dipotong ya atau akarnya mati, maka tumbuhan tersebut juga akan mati, akan ikut mati, karena ini akar ini adalah sebagai bagian tumbuhan yang paling penting ya, akar ini ya, yang paling vital untuk kehidupan pada tumbuhan ya. Nah, ini ya. Yang pertama ya, ini kita bahas dulu, ada akar ya. Akar. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, akar itu adalah untuk menyerap nutrisi atau makanan dari dalam tanah dan juga menopang ya agar tumbuhan tersebut tidak roboh, agar tetap berdiri tegak si tumbuhan tersebut ya. Nah, akar ini dibagi menjadi ada berapa? Ya, tadi jelaskan ada dua ya, ada akar tunggang dan juga akar serabut, dan juga ada akar khusus. Nah, akar khususnya ada akar tunggang dan juga akar serabut ya. Akar tunggang itu yang bagaimana? Nah, jadi akar tunggang itu adalah tumbuhan yang memiliki akar tunggal tetapi memiliki cabang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini akar tunggang ya. Jadi ada akar utama yang masuk ke tanah ya, dan juga ada cabang-cabangnya ya. Ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah akar ya yang tadi Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya, nah ini ada jenis akar ya. Nah, jenis akar ya, ada akar tunggang yang pertama ya. Jadi akar tunggang itu adalah akar yang tumbuh dari batang masuk ke tanah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil ya. Contohnya mangga, jeruk, jambu, dan cabai ya. Tadi yang Bapak jelaskan nih ya, pohonnya pohon cabai. Jadi memiliki akar tunggal yang masuk ke tanah ya, tapi ada cabang-cabangnya lagi, ini disebut dengan akar tunggang ya, itu ya. Nah, selain cabai juga tadi terdapat pada pohon mangga, jeruk, dan jambu ya. Nah, ini akar serabut. Nah, yang kedua adalah akar serabut ya, yaitu akar yang samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya ini dimiliki pada tumbuhan monokotil ya. Contohnya pada tanaman jagung ya, padi, dan juga pada rumput. Nah, ini ya akar serabut ya. Nah, ini yang termasuk pada akar khusus ya. Akar khusus yang pertama ada akar gantung. Nah ya, jadi akar gantung ini atau akar hisap ya, fungsinya menghisap udara untuk bernapas ya. Akar ini tumbuh pada batang atau cabang pohon. Nah ya, ini contohnya pada pohon beringin. Nah, pernah melihat pohon beringin? Yang besar ya. Nah, kan itu ada akar dari atas ya, yang ke bawah gitu ya. Nah, itu ini fungsinya adalah untuk menghisap udara dan juga mengambil nutrisi dari dalam tanah ya, untuk naik ke atas atau ke batang sebagai sumber makanan ya. Tapi akarnya harus sampai dulu ke tanah ya, untuk mengambil nutrisi makanan dari tanah. Nah, selain itu juga fungsinya sebagai penghisap
udara ya. Ini akar gantung. Nah, ini biasanya tumbuh pada pohon beringin. Nah, ini juga nih ada akar isap ya. Dimiliki tumbuhan yang melekat pada tumbuhan lain. Fungsinya menghisap air dan makanan dari tumbuhan ya. Tumbuhan inang. Nah, tumbuhan inang ini adalah tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh memiliki akar isap adalah benalu. Pernah melihat tumbuhan yang tumbuh di tumbuhan lain? Benalu ya. Nah, ini ya, jadi tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan yang lain atau menempel ya, menempel. Jadi hidupnya itu berada pada tumbuhan yang lain. Nah, ini menghisap air dan juga makanan dari tumbuhan yang lain ya. Cuman ya karena hidupnya juga itu menempel pada tumbuhan yang lainnya ya. Nah, ini adalah akar tunjang. Akar khusus yang ketiga adalah akar tunjang ya. Ini dapat menunjang atau menjaga batang agar tidak roboh. Biasanya hidup di pantai ya. Nah, ini akar tunjang ini ya, hidupnya itu biasanya di pinggir-pinggir pantai ya. Nah, seperti itu ya, panjang-panjang ke bawah. Gunanya untuk apa? Itu untuk bisa menahan si tumbuhan tersebut tidak roboh dan juga menahan hempasan ombak yang besar ya, seperti itu. Nah, ini adalah akar tunjang ya. Nah, selanjutnya adalah daun. Nah, ini daun tadi ya. Daun fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Ini prosesnya berada pada daun ya. Ini berbentuk lembaran yang tumbuh pada cabang-cabang yang ada pada batang ya, daun ini ya. Jadi tumbuh itu pada cabang-cabang batang tumbuhannya. Nah, berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis daun berdasarkan tulangnya atau berdasarkan bentuk tulangnya. Ini ada 4. Yang pertama daun menyirip ya. Yang kedua daun menjari. Yang kedua daun melengkung. Yang terakhir daun sejajar. Nah, ini adalah bentuk tulang yang ada pada daun ya. Nah, tadi ya, ini bentuk-bentuk daun. Yang pertama itu ada menyirip. Nah, ini contohnya ya. Contoh daun yang berbentuknya menyirip ya. Ini adalah nah seperti ini ya. Ini adalah daun mangga ya. Ya. Bentuk tulangnya menyirip. Ini contohnya pada daun mangga. Nah, saja daun menjari. Nah, seperti ini. Nah, seperti jari kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Terdapat pada daun singkong ya. Ini contoh ya. Juga daun melengkung. Nah, ini ya. Karena ini bentuk tulangnya ini melengkung. Nah, ya. Nah, ini daun apa? Terdapat daun pada daun genjer namanya ya. Itu. Selanjutnya ada daun sejajar. Nah, daun sejajar. Nah, ini batangnya atau bentuk tulang itu sejajar ya. Nah, lurus. Ya. Lurus bentuk tulangnya ini ya. Ini terdapat pada daun jagung ya. Bisa daun jagung atau daun yang lainnya itu ya, yang bentuknya sejajar seperti ini. Tapi yang Bapak bawa ini adalah daun jagung ya. Ini adalah bukti konkret atau bukti nyata daun yang sejajar bentuk tulangnya ya. Itu ya, ini adalah bentuk tulang dari daun ya, memiliki 4 bentuk tulang
pada daun. Yang pertama apa? Menyirip, ya. Yang kedua menjari, yang ketiga melengkung, dan yang keempat sejajar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tulang yang ada pada daun, ya. Nah, selanjutnya ini adalah bunga, ya. Berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan, ya, melalui proses pembuahan. Nah, bunga juga ini memiliki beberapa bagian, ya. Ini ada yang disebut mahkota daun. Jadi tahu mahkota daun? Mahkota daun itu yang paling besar bagian atas daun, ya, sebagai hiasannya daun, agar si daun tersebut bisa terlihat dengan indah. Nah, ini ada mahkota daun, ya. Ini juga ada dasar bunga, tangkai bunga, ada kelopak ini yang warna kuning, ya. Ini ada bakal biji dan juga ada benang sari, ya. Ini adalah bunga, ya, sebagai tempat perkembangbiakan, ya, atau proses pembuahan pada tumbuhan, ya. Nah, bunga ini, ya. Nah, selanjutnya ini adalah buah. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh kalian suka makan buah, ya. Nah, buah ini mempunyai 3 bagian, ya, atau 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu namanya kulit, ya. Ya. Terus lapisan yang dalamnya itu namanya adalah daging, ya. Dan juga ada lapisan yang terdalam itu biji, ya. Jadi buah ini memiliki 3 bagian atau 3 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, ada daging, dan juga ada biji. Nah, suka nggak kalian makan biji? Enggak. Nah, kita sukanya makan dagingnya saja, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini adalah batang, ya. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai pertumbuhnya tumbuhan yang lain, ya. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, jadi batang ini adalah sebagai penopang seluruh bagian-bagian dari tumbuhan, ya. Dan batang juga ini sebagai tumbuhnya bagian yang lain. Contohnya tadi adalah batang dan juga daun, ya. Karena ini batang, daun, ya, itu tumbuhnya pada batang, ya. Jadi batang ini tempat tumbuhnya dahan, ya, batang, dan juga tempat tumbuhnya daun, ya. Itu, ya, ini adalah batang, ya. Nah, itu, ya. Nah, jenis-jenis batang ada yang disebut batang kayu. Nah, batang kayu itu adalah batang yang keras. Tahu kayu? Tahu, ya. Kan ada tumbuhan kayu yang besar gitu, ya. Nah, batang kayu ini batang yang keras dan kuat, dan juga dimiliki pada pohon-pohon besar. Nah, tadi kan pohon beringin, ya, yang besar itu, ya. Nah, itu, ya. Itu adalah batang kayu yang keras dan sangat kuat, ya. Nah, ada juga batang basah atau lunak atau berair. Nah, ya, ini terdapat pada sayuran yang kita suka makan, ya. Terdapat pada kangkung dan juga bayam dan yang lainnya. Suka kangkung? Nah, suka bayam? Iya, bagus, ya. Itu sayuran yang harus kita makan, ya, agar tubuh kita sehat, ya. Ini adalah contoh batang basah, ya, atau batang lunak dan berair, atau di dalam itu mengandung air, ya. Ada pada kangkung dan juga pada bayam, seperti itu, ya. Nah, ini, ya, batang rumput, ya. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas nyata dan seringkali berongga. Nah, ini, ya. Ini adalah contohnya, ya. Itu ada rumput, ya, itu. Nah, ya.
Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke ya. Kalau belum ada pertanyaan ya, sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Bapak akan memberikan soal ya yang harus dijawab oleh kalian, dan juga nanti ada bentuk gambar ya yang harus digambar oleh kalian ya. Seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan yang ada pada soal. Nah, setelah kalian menjawab, nanti kalian presentasikan ke depan ya, per kelompok. Siap? Nah, oke. Sekarang silahkan untuk memisahkan diri sesuai kelompok belajarnya masing-masing ya. Oke, kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Silakan nama kelompoknya berarti kelompok 1 dan anggotanya ditulis semua di sini ya. Terus ininya kerjakan ya. Nah, terus di belakang ada gambar seperti ini ya. Ini dibuat gambarnya di kertas yang ini ya. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 ya. Nama kelompoknya ditulisnya kelompok 2 dan anggotanya di sini ditulis semua ya. Di sini kerjakan ya. Nah, terus di belakang ada gambar. Nah, nanti digambar lagi di kertas yang ini ya. Nanti diwarnai ya. Ini kelompok 3 ya. Silakan, ini kelompok 3, kelompoknya ditulis, namanya kelompok 3, terus anggotanya siapa saja ditulis dengan rapi ya. Ininya dijawab. Nah, di lembar kedua ini ada tanaman yang harus digambar. Nanti digambarnya di kertas yang ini ya. Untuk gambarnya silahkan kerjakan dari sekarang. Ya, silahkan. Jadi silakan ada yang menulis jawaban dan juga ada yang menggambar ya. Nah, kelompok ini kan membuat daun ya. Nanti terus ini bentuk-bentuk tulang daun ya. Nah, nanti diberi judul di sini ya, ditulis ini ya, bagian-bagian dari tumbuhan ya.
Nah, digambar ya, bagus. Nah, gambarnya yang bagus, yang rapi. Ya. Nanti ke depan ya, bacakan hasil dari diskusi kalian atau pengerjaannya ya. Nah, tulisannya yang rapi ya, agar mudah dibaca. Nah, yang rapi tulisannya. Nah, gambar sekarang ya, sama dengan yang ini ya. Nah, yang rapi gambarnya. Nah, silakan nih kasih warna daunnya tuh sama warna hijau ya.
Nah, warnai ya. Nah, tulis isinya ya. Bentuk tulang daun. Nah, atau macam-macam bentuk tulang daun. Nah, kerjasama ya. Nah, beri keterangan nanti ini apa ya. Kelompok 2 sudah? Nah, nanti tunggu dulu ya, kelompok yang lainnya belum.
Oh, sini tempatnya terbolong kan. Pinggir, pindah tengah. Nah, ya rapi. Oke, buka contohnya. Nah. Nah, sok dikit lagi. Nah, kasih keterangan ya. Ini apa ya. Tulis di atasnya dulu ini. Bagian-bagian dari buah ya. Oh, dibantu sama temennya ya, biar cepat. Nah. Dah, ini aja nih ya. Nah, buahnya dikasih warna ya, buahnya. Yang rapi. Nah, bagus ya.
Nah, buahnya belum nih, buah. Warnanya warna buah. Nama anggotanya ditulis ya, anggota kelompoknya. Nah, yang ini buahnya ya, merah. Ya, sok dikasih ini ya. Ini apa ditulis ya. Bagian-bagiannya. Oh. Nah, ini apa ya. Oh, tulis. Udah ya, sok di ini aja tulis. Nah, yang berisik ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Nah, ke kelompok 3? Sudah. Ya, dikasih tulis di sini ya. Baginya Pak. Udah, nggak apa-apa. Oke ya, sekarang ya kalian
presentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk ke depan ya. Nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 ya. Oh, ke depan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Satu, perhatikan dan amati gambar bagian-bagian tubuh tumbuhan di bawah itu. Tuliskan dan jelaskan bagian dan fungsinya. 1, 2, buah, 3 daun, 4 batang, 5 akar. 2. Jelaskan peran tumbuhan bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Sebutkan jenis-jenis akar. Akar sari, akar tunggal, akar gantung, akar cicak, dan akar tunggal. Bagian mana dari tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biakan? 2. 5. Di bagian tubuh tumbuhan manakah proses fotosintesis terjadi? Daun, karena daun memiliki zat hijau atau klorofil yang berfungsi untuk membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Nah, silahkan sekarang yang gambarnya dijelaskan ya. Bagian-bagian dari buah. Ada daging kulit, ada buah, dan buah. Oke ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kelompok. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Nah, yang lain perhatikan ya, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa nama bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar yang diberi tanda anak panah? 2. Perhatikan gambar bentuk tulang daun di bawah ini. Bentuk tulang daun pada gambar di atas adalah jari. Perhatikan gambar bentuk tulang daun di bawah ini. Bentuk tulang daun pada gambar di atas adalah jari. Sebutkan nama-nama daun tumbuhan yang bentuk tulang daunnya menjadi singkong, pepaya, jarak. Sebutkan nama-nama bentuk daun dan sebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Menjadi mirip melengkung sejajar. Silakan yang sekarang gambar. Macam-macam bentuk tulang daun. 1. Daun mirip, 2. Daun menjadi, 3. Daun melengkung, 4. Daun sejajar. Nah, ya silahkan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya silahkan kelompok 3 maju ke depan. Sok, maju kelompok 3. Wah, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon menunggu dapat komentar, silakan mohon waktu tidak diarahkan karena semuanya ini menurut pemilu sampai 1 besar, sedangkan
sehingga tidak bisa membesar dan menjamak semakin mampu tertinggal. Apakah fungsinya menarik serangga untuk proses pendidikan? Apakah tumbuhan dapat pendidikan ke akar? Jelaskan. Tidak, karena tidak memiliki akar, tumbuhan tersebut tidak bisa menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan juga tidak bisa menopang titiknya. Di manakah tempat fotosintesis terjadi? Mengapa terjadi berbagai titik? Daun, karena daun memiliki zat hijau. Daun atau klorofil. Apakah perbedaan ciri-ciri tumbuhan di fosil yang monofosil? Fosil berkeping 2 atau 5. Monofosil berkeping 1 atau serabut. Bagian-bagian dari tumbuhan: 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah. Ya, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali ya. Nah. Mana yang kelompok 1 hasilnya tadi, yang tadi? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Oke, dari tiap-tiap kelompok ya, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok ya. Bapak lihat ini gambarnya ya, jawabannya betul ya, dan juga ini gambarnya bagus-bagus ya, rapih-rapih ya, kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 ya. Sangat bagus sekali ya gambarnya, dan juga jawabannya semuanya betul ya. Nah, apa yang tadi didiskusikan yaitu adalah bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya ya. Jadi yang didiskusikan tadi adalah bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya, termasuk ada akar, ada batang ya, ada daun, ada bunga dan juga buah ya. Tadi sudah menggambar buah, ini bagus sekali ya. Ada juga yang menggambar bentuk daun. Nah, bentuk daun ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama daun bentuk menyirip. Yang kedua menjari. Yang ketiga melengkung. Yang keempat sejajar. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari daun ya. Nah, juga ada gambar dari bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini juga bagus ya. Gambarnya ini ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah ya. Sekarang ya, Bapak akan kembali ya memberikan soal ya, atau lembar kerja. Ini kerjakannya masing-masing ya. Kerjakannya masing-masing ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini ya. Nanti ditulis ya namanya dan juga hari dan tanggal hari ini ya. Hari apa? Itu hari Sabtu ya. Ya. Silahkan kerjakan ya. Masing-masing ya, jangan diskusi sekarang ya. Kerjakan sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, kasih nama ya. Ini harinya ya. Coba tanggal berapa hari Sabtu? Tanggal 2 ya. Nah, silakan kerjakan masing-masing, jangan diskusi ya sekarang ya.
Oke ya, selesai ya. Sekarang kita kumpulkan. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, ya, kumpulkan kembali. Nah. Mana ya? Ya. Ya, kalian sekarang sudah tadi mengadakan diskusi ya, dan juga sudah mengisi lembar kerja yang masing-masing ya sendiri ya. Jadi ya, kesimpulannya untuk materi hari ini ya, kesimpulan dari materi tumbuhan ini bahwa tumbuhan ini memiliki 5 bagian ya. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah, dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda atau memiliki fungsinya masing-masing ya. Paham materi hari ini? Paham. Pintar ya. Nah, terus selanjutnya ya, untuk besok ya, pembelajaran besok ya, kita akan mempelajari tentang fotosintesis ya. Besok kita akan belajar tentang materi fotosintesis ya. Jadi harus semangat ya, tetap semangat dalam belajar ya. Apakah belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Terima kasih. Mau belajar seperti ini lagi? Mau. Nah, ya, tetap semangat ya. Oke, sekarang sebelum pulang ya, silakan untuk berkemas dulu, dirapihkan dulu tasnya ya, buku-bukunya dirapihkan ya. Dah rapih ya. Sebelum pulang kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Hati-hati dalam perjalanan pulangnya ya. Sekian materi ini, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.